Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Renaldi Mangkey. Saya dari kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan tema tentang analisis piutang usaha dalam penyusunan anggaran piutang. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluannya. Pendahuluan di sini secara ekonomis, tujuan perusahaan pada dasarnya adalah mencari keuntungan. Dan untuk dapat mencapai keuntungan tersebut ada 3 komponen. Dan hanya 3 komponen tersebut yang dapat perusahaan lakukan, yaitu memaksimalkan penjualan, menekan beban pokok penjualan, dan meminimumkan beban operasional. Memaksimalkan penjualan menjadikan perusahaan pemimpin pasar pada usaha sejenis. Namun, jika pasar dimasuki telah jenuh, tidak ada lagi rumus yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Bahkan pesaing sangat ingin mengambil pasar perusahaan. Dalam hal menekankan beban pokok penjualan, berarti perusahaan akan melakukan permintaan harga beli di bawah harga beli perusahaan lain. Namun, akan berhenti jika pemasok sudah tidak mampu menurunkan harga jual lagi. Perusahaan akan mencari pemasok baru sehingga akan bertemu dengan perusahaan pembuat produk yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya, perusahaan haruslah membuat produk sendiri atau menjadi perusahaan industrial. Dan untuk dapat meminimumkan beban, tidak ada cara yang dapat perusahaan lakukan selain mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Dan beban haruslah bergerak pada kapasitas maksimal. Oke, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Tinjauan pustaka. A. Piutang. Piutang timbul dari penjualan barang ataupun jasa karena terdapat kebijakan secara kredit menurut Bad Ridwan 2004 nomor 120, yaitu pembeli membutuhkan barang dan jasa secara langsung, namun tidak bisa mereka bayar secara langsung, atau lebih menyukai untuk membayar secara kredit atau cicil. Penjual dapat menjual lebih banyak dengan melakukan penjualan. Tinjauan pustaka. A. Piutang. Piutang timbul dari penjualan barang ataupun jasa karena terdapat kebijakan secara kredit menurut Bad Ridwan, yaitu pembeli membutuhkan barang dan jasa secara langsung, namun tidak bisa mereka membayar secara langsung atau lebih menyukai untuk membayar secara kredit atau cicil. Penjual dapat menjual lebih banyak dengan melakukan penjualan kredit dibanding dengan hanya melakukan penjualan tunai. Piutang yang telah ditetapkan sebagai piutang tak tertagih bukan merupakan aktiva lagi, oleh karena itu harus dikeluarkan dari pos piutang dalam neraca. Piutang tak tertagih merupakan suatu kerugian dan kerugian ini harus dicatat sebagai beban expense, yaitu beban piutang yang tak tertagih atau yang disebut juga dengan bad expense, yang disajikan dalam laporan laba rugi. Semua penghapusan ini harus dicatat dengan tepat dan teliti karena berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Terdapat 2 metode akuntansi untuk mencatat piutang tak tertagih, yaitu A. Metode penghapusan langsung. Penggunaan metode ini didasarkan pada adanya indikasi bahwa piutang usaha tidak dapat ditagih lagi dan tidak bernilai lagi. Pencatatan kerugian piutang dilakukan jika ada kepastian bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada perusahaan. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tersebut adalah beban kerugian piutang di debit, piutang untuk menimbulkan kembali di kredit, piutang di debit, beban kerugian piutang di kredit, kas atau bank di debit, piutang di kredit. B. Metode penghapusan tidak langsung. Penggunaan metode ini didasarkan pada adanya indikasi bahwa piutang usaha tidak dapat ditagih lagi dan tidak bernilai lagi. Pencatatan kerugian piutang dilakukan jika ada kepastian bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada perusahaan. Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tersebut adalah beban kerugian piutang di debit, piutang untuk menimbulkan kembali di kredit, piutang di debit, beban kerugian piutang di kredit, kas atau bank di debit, dan piutang di kredit. Penggunaan metode ini didasarkan pada adanya indikasi bahwa piutang usaha tidak dapat ditagih lagi dan tidak bernilai lagi. Pencatatan kerugian piutang dilakukan jika ada kepastian bahwa debitur tidak mampu membayar kewajibannya kepada perusahaan.
Ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tersebut adalah beban kerugian piutang di debit, piutang untuk menimbulkan kembali di kredit, piutang di debit, beban kerugian piutang di kredit, kas atau bank di debit, dan piutang di kredit. B. Anggaran. Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni A. Dari atas ke bawah, top down. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar merupakan pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Yang kedua yaitu B, dari bawah ke atas, bottom up, merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. C. Anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Beberapa langkah-langkah di dalam menyusun anggaran piutang antara lain: A. Menentukan besarnya jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka tertentu. B. Menentukan besarnya debits atau besarnya piutang yang tertagih yang harus dicadangkan. C. Mengetahui atau mengidentifikasi besarannya term of payment. D. Perhatikan kemungkinan adanya bunga untuk penjualan kredit. E. Menyusun ke dalam bentuk tabel-tabel yang sistematis. Secara garis besar, proses penyusunan anggaran terbagi menjadi dua, yakni A. Dari atas ke bawah, top down. Proses penyusunan anggaran dari atas ke bawah ini secara garis besar berupa pemberian sejumlah uang dari pihak atasan kepada para karyawannya agar menggunakan uang yang diberikan tersebut untuk menjalankan sebuah program. Terdapat 5 metode penyusunan anggaran dari atas ke bawah. Yang pertama, metode kemampuan. The affordable method adalah metode di mana perusahaan menggunakan sejumlah uang yang ada untuk kegiatan operasional dan produksi tanpa mempertimbangkan efek pengeluaran tersebut. Yang kedua yaitu metode pembagian semena-mena. Arbitrary allocation method merupakan proses pendistribusian anggaran yang tidak lebih baik dari metode sebelumnya. Metode ini tidak berdasar pada teori, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak membuat konsep pendistribusian anggaran dengan baik. Yang ketiga, metode persentase penjualan. Percentage of sales menggambarkan efek yang terjadi antara kegiatan iklan dan promosi yang dilakukan dengan persentase peningkatan penjualan di lapangan. Metode ini mendasar pada dua hal, yaitu persentase penjualan dan sejumlah pengembalian yang diterima dari aktivitas periklanan dan promosi yang dilakukan. 4. Melihat pesaing, competitive parity. Karena sebenarnya tidak ada perusahaan yang tidak mau tahu akan keadaan pesaingnya. Tiap perusahaan akan berusaha untuk melakukan promosi yang lebih baik dari para pesaingnya dengan tujuan untuk menguasai pangsa pasar. 5. Pengembalian investasi, return of investment, merupakan pengembalian keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan terkait dengan sejumlah uang yang telah dikeluarkan untuk iklan dan aktivitas promosi lainnya. Sesuai dengan arti katanya, investasi berarti penanaman modal dan dengan
penetapan akan adanya pengembalian modal suatu hal. Dari bawah ke atas merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Terdapat 3 metode dasar proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas. Yang pertama, metode tujuan dan tugas. Dengan menegaskan pada penentuan tujuan dan anggaran yang disusun secara beriringan. Terdapat 3 langkah yang ditempuh dalam langkah ini, yakni penentuan tujuan, penentuan strategik dan tugas yang harus dikerjakan, dan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai tugas dan strategi tersebut. Yang kedua, metode pengembalian berkala, menggunakan prinsip investasi di mana pengembalian modal diterima setelah waktu tertentu. Selama tahun pertama, perusahaan akan mengalami rugi, dikarenakan biaya promosi iklan masih melebihi keuntungan yang diterima dari hasil penjualan. Pada tahun kedua, perusahaan akan mencapai titik impas antara biaya promosi dengan keuntungan yang diterima. Setelah memasuki tahun ketiga, barulah perusahaan akan menerima keuntungan penjualan. Strategi ini hasilnya dirasakan dengan jangka panjang. Yang terakhir, metode perhitungan kuantitatif, menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengelola data yang masuk dalam komputer dengan teknik analisis. Strategi ini hasilnya dirasakan dengan jangka panjang. Yang terakhir, metode perhitungan kuantitatif, menggunakan sistem perhitungan statistik dengan mengelola data yang masuk dalam komputer dengan teknik analisis regresi berganda. Metode ini jarang digunakan karena kompleks dalam pemakaiannya. Next. Saya Fadil Al-Ghafaru akan membahas bagian tentang hasil dan pembahasan. Pada umumnya, perusahaan besar mempunyai banyak pelanggan dengan kredit. Kondisi yang demikian mempengaruhi arus kas perusahaan. Misal, PT San mempunyai penjualan 12 Januari Rp 100, 15 Februari Rp 200, dan 16 Maret Rp 300. Syarat pembayaran ditetapkan 3/20 net 30. 70% pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan. 20% pelanggan membayar 10 hari terakhir bulan ke-1 sesudah bulan penjualan. Dan 10% pelanggan membayar bulan kedua setelah bulan penjualan. Berdasarkan informasi tersebut, anggaran pengumpulan piutang dapat disajikan pada tabel. Rincian perhitungan bulan Februari, Maret, April adalah sebagai berikut. Pada bulan Februari, pengumpulan piutang bulan Februari 70% dikali 100, hasilnya 70 dikurangi potongan tunai sama dengan 67,9. 20% terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir, 20% dikali 100 sama dengan 20. Jadi dalam bulan Februari, piutang terkumpul sama dengan 67,9 tambah 20 sama dengan 87,9. Pada bulan Maret, piutang atas penjualan bulan Januari 10% dikali 100 sama dengan 10. Piutang atas penjualan bulan Februari 70% dikali 200 sama dengan 140 dikurangi 3% dikali 140 sama dengan 4,20, hasilnya 135,8. Terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir, 20% dikali 200 sama dengan 40. Jadi dalam bulan Maret, piutang terkumpul 10 ditambah 135,8 tambah 40, hasilnya 185,8. Pada bulan April, piutang atas penjualan bulan Februari 10% dikali 200 sama dengan 20. Piutang atas penjualan bulan Februari 70% dikali 300, hasilnya 210 dikurangi 3% dikali 210 sama dengan 6,3, hasilnya 203,7. Terkumpul dalam waktu 10 hari terakhir, 20% dikali 300, hasilnya 60. Jadi dalam bulan Maret, piutang terkumpul 20 ditambah 203,7 tambah 60, hasilnya 283,7. Selanjutnya ada anggaran piutang dalam bentuk tabel. Ya, bisa kita lihat tabel anggaran piutang sebagai berikut. PT San anggaran piutang tahun 20XX pada bulan waktu penjualan Januari, Februari, Maret, nilai penjualannya berurutan 100, 200, 300 dengan nilai bulan Februari 87,9, bulan Maret 185,8 dan April 283,7. Oke, mungkin kurang lebih itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan pada penjelasan berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.